dibangun karena waktunya mepet, negara tarik kepeng terpaksa dia pakai bapak punya uang untuk membiayai ini. Ya, lewat. Ya, tahun 2019, ya, Ombudsman Republik Indonesia menilai Pemda SBT itu adalah pelayanan pemerintahan terburuk nomor 3 se-Indonesia. Ini datanya. Bola Fanat itu sangat berkembang, bahkan sistem ekonominya berjalan secara efektif. Nah, namun pada kepemimpinannya pada 5 tahun kali ini sangat drastis gitu. Maksudnya sangat katakanlah sangat susah dari segi pendidikannya, bahkan dari segi ekonominya. Jadi kami rasakan SBT ini sangat mengalami degradasi gitu. Ini bangun jalan di Hunimua, dari Hunimua bangun jalan sampai di Afang Devol, harganya 16 miliar, ya tidak ada manfaatnya untuk babi lewat itu. Nah, ini visi misi, ya, visi misi. Lihat Bapak Ibu, visi misi mufakat dengan visi misi adil ini sama. Ya, yang diganti cuma wakilnya. Jadi Pak Mukti angkat visi misi mufakat, dia masuk ke dalam visi misi adil. Cuma wakilnya saja diganti dari Fahri ke Idris Maultur. Begitu, lewat. Satu kali ini dukung Nina Rama. Alasan apa Bapak mendukung Nina Rama? Alasannya karena Nina Rama ini pernah buat bukti di kecamatan maupun di masyarakat. Kemudian masalah ekonomi itu kan lancar. Bapak bisa memberikan sedikit perbedaan atau memberikan contoh ya, perbedaan antara pemerintahan Avisus ya dengan pemerintahan Mufakat 5 tahun ini. Bagaimana perkembangan ekonomi di Avisus dulu? Untuk perkembangan ekonomi untuk sekarang ini ke depan ini kan untuk bupati sekarang dengan Mufakat dengan mantan ini kan beda. Perkembangannya beda. Kenapa? Karena perkembangan Mufakat ini selama 5 tahun kan tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Dari sisi pembangunan ya? Dari sisi pembangunan maupun masalah ekonomi kan tidak lancar toh, tidak berputar ekonomi kan kurang lancar. Bapak dong ini kan punya PLN ada ini. PLN ini dulu waktu dikerjakan itu di akhir pemerintahan siapa? Akhir pemerintahan Bola Fanat 2014 ya. Terus selama ini pemerintahan Mufakat ini tidak melanjutkan. Tidak bisa melanjutkan untuk tangan daripada Bola Fanat. Oh iya. Melanjutkan. Apa harapan bapak-bapak terkait dengan ketiga ke depan Nina Rama terpilih jadi bupati dan wakil bupati? Apa harapan yang kemudian diberikan? Harapan untuk masyarakat Kilmur ini, harapannya ke depan Nina Rama jadi bupati harus mesti perjuangkan lampu PLN ini, terutama lampu PLN harus dinyalakan, kemudian jalan lintas Bula Kilmur harus mesti diperhatikan. 179 miliar itu dipakai, yang bisa dipakai untuk belanja di bawah 139 miliar. Jadi kalau ada kandidat yang bilang kesehatan gratis, ada bikin pariwisata internasional, itu bohong. Ya, kalian nggak ada duitnya cuma tinggal segitu. Ini Pak, ada 3 kandidat ini. Ada 3 kandidat. Yang pertama Adil, yang kedua Faham, yang ketiga Nina Rama. Bapak Ibu, kalau keadaan kayak begini, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab Pak Mukti sebagai bupati, yang bertanggung jawab Fahri sebagai wakil bupati, yang bertanggung jawab Arobi Kelian sebagai anggota DPR, termasuk dengan Hussein Kelau yang tadi dibilang itu. Kenapa? Karena bupati kerja, DPR mengawasi. Jadi kalau gagal, mereka semua gagal. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang kita lihat, Bapak Ibu, kenapa ada proyek-proyek sebesar itu? Ya, di atas Adil pakai 4 partai, kira-kira 15 miliar habis untuk beli partai. Kemudian yang kedua Faham, 7 partai, kira-kira lebih 20 miliar untuk beli partai. Oke, itulah kenapa setelah mereka jadi, mereka bikin proyek-proyek besar untuk bayar itu. Ngerti? Waktu pergi ambil partai di Jakarta, seng bawa sertifikat tanah. Waktu pergi di Jakarta, seng bawa sertifikat rumah. Dia bawa kontraktor. Kamu bayar, nanti besok saya bikin proyek baru kamu kerja. Itulah yang membuat ekonomi kita bangkrut. Oleh karena itu,
siapa di antara tiga pasangan ini yang bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi adalah kandidat yang tidak punya utang. Ya? Betul. Mereka bayar partai. Mau merubah 5 tahun yang sudah kita alami, karena selama 5 tahun ini cukup kita susah, yaitu khususnya petani. Baru merasakan perkembangan ekonomi di pemerintahan mufakat ini gimana, Pak? Kalau untuk perekonomian mufakat ini dari segi apapun, Pak, turun dari pertanian, dari ya macam perdagangan, dan ya kita juga masalah pupuk. Tapi kalau untuk beta melihat pandangan ke depan antara masa kepemimpinannya Bapak Haji Abdullah Panat dengan Bapak Mukti Kinyobas memang ada sedikit perbedaan. Kalau sisi perekonomian, satu itu memang uang untuk masuk di khususnya desa Kamar ini sangat di bawah garis standar. Pak, untuk tahun 2020 nih Bapak dukung siapa untuk bupati dan wakil bupati ini? Nina Rama. Nina Rama. Iya. Bapak, alasan Bapak untuk dukung Nina Rama ini alasannya apa? Perlu sejahtera. Oh, bersejahtera. Lalu pemerintahan Kinyobas ini Bapak rasa ekonomi bagaimana? Susah, hidup susah. Kalau Haji Abdullah Panat Bapak rasa bagaimana? Senang. Anak-anak juga bisa sekolah. Anak-anak bisa kuliah. Hanya hidup kan lebih ringan kalau hidup.